Waktunya mereka bicara, dan saatnya kita mendengar. Rekam 3 pagi, dimulai sekarang. Hai, namaku Nadia Kusuma, tapi teman-teman biasa panggil aku Nai. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di daerah Cimahi. Sementara rumahku ada di kawasan Dago. Lumayan jauh sih, tapi aku sudah terbiasa. Waktu itu, himpunan mahasiswaku mengadakan kegiatan gathering sekaligus camping di kawasan Lembang, tepatnya di area dekat Tangkuban Perahu. Tempatnya agak masuk ke dalam, dekat perkebunan teh dan hutan pinus. Aku excited banget karena jarang-jarang ikut acara outdoor kayak gini. Kami berangkat siang hari dari kampus naik bus. Sesampainya di lokasi sekitar jam 3 sore, aku langsung takjub sama pemandangannya. Hamparan kebun teh di satu sisi, hutan pinus rapat di sisi lain. Udaranya dingin banget, berkabut tipis. Nai, lu satu tenda sama Rizka ya? Tenda nomor 7, kata Kak Doni, panitia. Aku langsung cari tenda nomor 7 sambil narik tas carrierku. Tendanya lumayan gede, cukup buat berdua. Begitu aku buka resleting pintunya, langsung ada yang melompat keluar. Seekor kucing hitam berbadan kurus. Astagfirullah, kaget gue. Teriakku sambil mundur. Rizka yang baru datang langsung ketawa. Apaan sih, Nai? Itu doang. Ada kucing hitam, Riz. Gede lagi. Serem tahu. Biasa aja kali. Mungkin lagi nyari tempat hangat, kata Rizka sambil masuk dan naruh tasnya. Aku ikut masuk. Tapi entah kenapa perasaanku gak enak. Baunya di dalam tenda ini aneh. Kayak bau tanah basah campur sesuatu yang apek. Aku coba abaikan dan langsung beresin barang. Sorenya, kami jalan-jalan ke perkebunan teh. Foto-foto, terus balik lagi ke camp buat makan malam bareng. Setelah makan, ada sesi api unggun dengan games dan nyanyi-nyanyi bareng. Seru sih. Tapi sepanjang acara aku ngerasa dingin banget. Padahal udah pakai jaket tebal. Berkali-kali aku ngeliat ke arah deretan tenda. Dan entah kenapa, selalu berasa ada yang gerak-gerak di sana. Mungkin cuma bayangan kain tenda kena angin. Sekitar jam 11 malam, acara api unggun selesai. Semua peserta diminta balik ke tenda masing-masing buat istirahat. Aku dan Rizka jalan bareng ke tenda nomor 7. Gue capek banget, Nai. Langsung tidur ya, kata Rizka begitu masuk tenda. Iya, gue juga ngantuk. Kami berdua langsung masuk sleeping bag. Rizka cepet banget tidurnya. Gak lama udah dengkur halus. Tapi aku malah susah tidur. Mungkin karena tempatnya asing, atau mungkin karena dinginnya yang nusuk tulang. Aku coba merem, maksa diri buat tidur. Sampai sekitar setengah jam kemudian, aku dengar suara dari luar tenda.
kayak suara langkah kaki. Pelan, mengendap-endap. Aku buka mata, dengerin lebih jelas. Suaranya makin dekat. Berhenti tepat di depan tenda kami. Jantungku mulai berdebar. Aku lirik, Rizka masih tidur pulas. Rizka, bisikku pelan sambil goyang bahunya dikit. Dia cuma gumam, tapi gak bangun. Tiba-tiba, aku dengar suara garukan pelan di dinding tenda bagian depan. Pelan, tapi jelas. Aku duduk perlahan, natap ke arah pintu tenda. Di balik kain tenda yang tipis, kelihatan bayangan. Bayangan seseorang yang berdiri di luar. "Siapa?" tanyaku dengan suara gemetar. Gak ada jawaban. Tapi bayangan itu tetap berdiri di sana. Gak gerak. "Kak Doni? Kak Ari?" Aku coba panggil nama-nama panitia. Tetap gak ada jawaban. Aku ambil senter kecil dari samping sleeping bag, nyalain, terus sorotin ke arah pintu. Bayangan itu masih di sana. Dan yang bikin aku makin takut, bentuknya aneh. Terlalu kurus, terlalu tinggi. Tanganku gemetar waktu aku merangkak pelan ke arah pintu tenda, berencana ngintip lewat celah resleting. Tapi sebelum aku sempat nyentuh resleting, tiba-tiba suara kucing dari luar tenda. Dan bayangan itu perlahan berjongkok. Makin lama makin kecil. Sampai akhirnya hilang. Aku berhenti bergerak. Napas aku sesak. Beberapa detik kemudian, gak ada suara lagi. Hening total. Cuma terdengar suara jangkrik dan angin. Aku balik lagi ke sleeping bag, meluk lutut sambil gemetar. Aku gak berani tidur. Aku tunggu sampai pagi dengan mata terbuka. Tapi sekitar jam 2 pagi, aku mulai gak kuat nahan kantuk. Mataku perlahan mulai terpejam. Dan di detik-detik sebelum aku benar-benar tidur, aku merasain ada yang ngelus rambutku. Pelan, lembut. Aku langsung buka mata. Tepat di depan wajahku, berjarak cuma sejengkal, ada wajah perempuan. Kulitnya pucat, rambutnya panjang basah. Matanya melotot menatapku tanpa kedip. Mulutnya terbuka sedikit, menampakkan gigi yang menghitam. Aku berteriak sekencang-kencangnya. "Ah!" Rizka langsung bangun kaget. Nay, kenapa?" Lampu senter dari luar tenda langsung menyorot masuk. Beberapa orang langsung buka tenda kami. Kak Doni, Kak Ari, dan beberapa peserta lain. "Ada apa? Kenapa teriak?" tanya Kak Doni panik. Aku cuma bisa nunjuk-nunjuk ke depan sambil nangis. Ada perempuan di depan gue. Mukanya. Mereka semua sorotin senter ke segala arah. Kosong, gak ada siapa-siapa. "Nay, gak ada apa-apa. Lu mimpi buruk kali," kata Rizka sambil meluk aku. "Bukan mimpi. Gue lihat jelas. Dia ada di depan gue. Senyum ke gue."
Kak Doni duduk di depan aku. Udah, tenang dulu. Tarik napas, mungkin lu kecapean. Tapi aku tahu apa yang aku lihat. Itu nyata, bukan mimpi. Pagi harinya sebelum kami packing, aku cerita ke salah satu warga lokal yang jualan kopi keliling di area camp. Pak, di sini pernah ada kejadian aneh gak? Bapaknya mandangin aku lama. Kenapa nanya, Dek? Aku ceritain semuanya. Soal kucing hitam, bayangan, sampai penampakan perempuan itu. Wajah bapaknya jadi serius. Dia turunin gelasnya. Dek, di sini memang ada penghuninya. Perempuan. Dulu dia meninggal di area sini. Bunuh diri karena ditinggal nikah sama tunangannya. Katanya dia sering muncul kalau ada anak muda yang camping, terutama yang cewek. Dia iri. Bulu kuduku langsung merinding. Terus, kucing hitam itu apa, Pak? Itu pertanda dia lagi keliling. Kalau lo lihat kucing hitam di tenda, jangan diusir. Biarkan aja. Itu tandanya lo harus diam dan pura-pura tidur. Kalau lo usir, nanti malamnya dia yang datang. Bukan kucingnya lagi. Aku langsung ingat, aku ngusir kucing itu siang-siang kemarin. Sepanjang perjalanan pulang, aku diam aja. Sampai sekarang pun, kadang tengah malam aku masih suka dengar suara garukan di pintu kamar. Dan kalau aku ngintip lewat jendela, selalu ada sosok perempuan berambut panjang, berdiri di bawah pohon depan rumah, menatap ke arah kamarku, sambil tersenyum.